pagi, Bu Bidan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu Bidan, sekarang usia Ibu kan 40 tahun. Kira-kira KB yang aman dan bagus untuk seusia Ibu tuh KB apa tuh, Bu? Jadi mau konseling KB ya, Bu ya? Betul. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Ina. Ibu Ina. Jadi usianya 40 tahun. Iya. Udah punya anak berapa, Ibu? 2. Udah 2 ya? Tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya di Sampora. Jadi Ibu mau nanyain KB apa cocok buat di usia 40 tahun. Betul. Karena kan usia 40 tahun itu mendekati dengan masa yang namanya itu premenopause ya, Bu. Maaf, maksudnya itu masa menopause. Nah, KB apa sih yang penting? Nanti saya jelaskan lewat buku panduan ABPK ini ya, Bu. Jadi di sini tuh bukunya tentang Ibu mau tentang metode KB apa, jadi kita bisa memecahkannya lewat buku ini. KB apa yang cocok untuk perempuan usia 40 tahun, Ibu? Kehamilan mungkin saja bisa terjadi ke masa menopause. Meskipun Ibu memakai KB, namanya takdir ya, Bu ya. Pasti kalau hamil. Bagaimana sih metode yang sehat itu, yang aman untuk usia 40 tahun? Nah, kapan saja bisa berhenti KB gitu kan, Bu? Nah, di sini ada penjelasannya. Aku. Nah, kan kehamilan saja KB untuk perempuan di usia 40 tahun. Kehamilan masih mungkin saja bisa terjadi ya, Bu. Nah, jika Ibu jika Ibu menanyakan apakah penting, Bu, usia 40 tahun Bu Bidan untuk menggunakan KB, sangat penting, Bu. Apalagi Ibu masih aktif dalam berhubungan seksual dengan pasangan Ibu. Nah, tapi resikonya ada nggak, Bu Bidan, gitu kan misalnya. Nah, ada, Bu. Kehamilan pada usia 40 tahun ini risikonya sangat tinggi. Gitu, Bu. Makanya banyak ya, maksudnya meskipun ada yang hamil di usia 40 tahun pasti lebih memilih persalinan secara sesar. Gitu. Iya. Lebih kebanyakannya iya, gitu, iya, Bu. jangan sampai ya. Ada juga yang normal, cuman Iya. lebih banyaknya yang seperti itu karena banyak resiko yang terjadi gitu, Bu. Karena kan usia 40 tahun itu udah tua, udah banyak penyakit gitu, tenaga geges kurang. ya gitu, Bu. Terus bagaimana sih gitu metode yang sehat itu gitu? Sebenarnya metode apa aja yang aman gitu? Sebenarnya semua itu aman, Bu, metode KB. Tapi bakal aman, bisa jadi aman tanpa Ibu mempunyai indikasi seperti ini. Kayak Ibu misalnya Ibu punya penyakit riwayat jantung, itu Ibu harus pintar-pintar memilih KB-nya. Nggak semuanya bisa Ibu pakai. Kan penyakit jantung tuh macam-macam, akibatnya ada yang dari tekanan darah tinggi gitu ya, Bu. Juga Ibu misalnya punya penyakit diabetes gitu, atau enggak Ibu merokok, enggak mungkin merokok kan ya? Enggak, Ibu mah. Nah, bagi yang menderita penyakit jantung, kemudian tekanan darah tinggi, diabetes, dan yang perokok itu tidak boleh, Bu, memakai pil. Terus juga di sini ada lagi, Ibu yang mendekati masa menopause jangan menggunakan metode alamiah, Bu. Metode KB alamiah yang biasa menggunakan kalender kayak gitu. Oh, yang takut lupa. Takut lupa ya. Iya, ada yang bilang KB kalender. Terus haid yang tidak terlalu itu membuat metode ini sulit dipakai. Makanya itu kan jadi takut lupa ya, Bu ya. Terus ada lagi, kalau misalnya KDR gimana, Bu, yang tadi Ibu bilang alat kontrasepsi di dalam rahim itu? Ngeri saya. Nah, emang itu lebih sulit, Bu, di usia Ibu itu, selain apalagi jika Ibu punya permasalahan pendarahan gitu, Bu, pernah mengalami pendarahan yang berat gitu. Nah, jika Ibu pernah mengalami pendarahan yang berat, Ibu memakai AKDR ini, metode AKDR ini, kemungkinan pendarahan Ibu akan bisa bertambah, maksudnya ketika pemasangan akan lebih banyak pendarahan gitu, Bu. Nggak berani tuh saya mah. Iya. Lalu yang paling dianjurkan apa, Ibu? Yaitu kontrasepsi mantap, Bu. Yang gimana tuh, Bu? Kontak wanita pada kontak laki-laki. Bisa jadi digunakan Ibu ataupun suami. Kontrasepsi mantap itu kayak misalnya buat di ibunya disebutnya itu tubektomi, Bu.
Nah kalau di buat pemakaian di Laki-laki. kakinya disebutnya vasektomi. Oh, yang Sejenis pembedahan lagi Bu kalau misalnya operasi. operasi. Ngeri lagi juga ya operasi. Iya. Iya. Nah kalau itu disebut, kalau kontrasepsi mata itu kan sebutnya metode KB permanen gitu Bu. Kayak misalnya kalau di laki-laki saluran buat menuju sperma bisa memasuki itu lewat itu dipotong Bu. Oh iya. Nah kalau di perempuan itu tuba fallopiannya sedikit diiris, nah nanti hasil irisan itu nggak akan mengakibatkan ibu hamil lagi gitu Bu. Gitu Bu. Kalau yang orang kampung, Jadi kalau misalnya ibu pengen memakai kontrasepsi mantap ini harus benar dipikirkan matang-matang Ibu. itu yang mantap itu, maaf ya Bu Bidan ya, kalau orang kampung bilang laki-laki dikabiri gitu lah ya Bu. Ya Kayak gitu. orang Seperti itu orang lembur banyak gitu. iya gitu Bu. Iya. Terus tapi bisa nggak Bu gitu AKDR terpasang gitu Bu sampai masa menopause gitu? Misalnya sebelumnya ibu sudah memakai alat kontrasepsi AKDR gitu sebelum menopause itu misalnya. Bisa Bu, bisa ibu memakai itu sampai masa menopause. Tapi ketika ibu memasuki masa menopause, 1 tahun setelah ibu di usia menopause itu harus dipasang. harus dilepas gitu. 1 tahun setelah menopause. Harus dicabut, nggak harus menggunakan lagi. Misalnya sekarang ibu menuju masa menopause. Nanti ketika tahun depan saya udah masa menopause. Nah itu harus dicabut segera mungkin gitu Bu. 1 tahun sebelumnya berarti Bu? Setelahnya. Setelahnya. Kan sekarang ibu mau menuju masa menopause. Nanti tahun depan ibu udah memasuki masa menopause. Nah setahunnya kemudian ibu baru mencabut AKDR ini. Terus ada lagi metode hormonal. Metode hormonal itu kayak tadi Bu, KB pil, KB suntik, atau kan disebutnya KB susuk ya. Yang implan ibu bilang ngeri juga implan ibu mah. Nah itu mempengaruhi Bu kepada pendarahan juga kan tadi saya bilang. Terus juga bakal sulit untuk mengetahui ibu sudah mencapai usia menopause atau belum, karena haidnya akan tidak teratur gitu Bu kalau memakai pil KB ini. Terus juga jika ibu udah memakai KB pil terus ibu berhenti gitu ya, ibu kan pasti menggunakan metode yang seperti kondom ataupun yang lebih mudah lah, seperti itu. Nah ibu akan mengalami haid selama 6 bulan itu tidak dapat haid. Misalnya ibu tadinya tuh menggunakan KB pil, berhenti terusnya, berhenti. Saya pernah Bu ngalamin. Nih ceritanya, saya udah 13 tahun ini saya kan KB terus ya. Anak saya yang paling kecil lah itu. Nah, saya berhenti tuh ya, dapat 5 bulan. Saya nggak main-main, saya beli tes tuh tapi nggak hamil gitu. Sebenarnya iya Bu. Saya takut ya. Udah saya KB lagi gitu, tapi head lagi. Sekarang teh normal lagi. Sebenarnya kalau gitu ya, jika setelah memakai KBP terus berhenti ya Bu, kenapa nggak akhirnya gitu baru 3 bulan kan, itu sebenarnya wajar Bu, karena di sini 6 bulan itu nggak akan mendapat haid setelah menggunakan KB hormonal itu, terutama KB pil itu Bu. Nah jika 6 bulan udah tidak keluar haid lagi, tidak haid lagi, ibu nggak usah takut, ibu nggak usah memakai KB lagi, nggak usah ber-KB lagi ibu, udah, karena ibu sudah memasuki masa menopause gitu. Kalau udah usia berapa Bu? Tapi gimana? Kalau udah usia 40, terus saya kan berhenti nih minum KB pil selama 6 bulan, saya nggak haid. Nah saya teh nggak usah KB lagi apa gimana itu? Lebih baik maksudnya tuh bisa ibu ber-KB lagi juga, itu mah tergantung ibunya juga sih. Kalau udah tapi belum menopause ya Bu ya, usia 40 mah ya. Iya, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah ya Bu, ada yang bilang 47 tahun gitu ya Bu, ada yang bilang 50 tahun kayak gitu kan Bu. Beda-beda. Meskipun ibu memberhentikan KB, kalau ditakdirkannya hamil ya hamil ya Bu. Kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu takdir Allah gitu ya Bu. Berarti kalau gitu mah saya mah yang ini ngeri, yang ini takut lupa, berarti ya aman enggak tuh Bu kira-kira saya kalau KB pil aja? Karena kan usia segitu juga masih rentan banget karena terkena IMS. IMS itu infeksi menular seksual gitu Bu, rentan banget kan. Ya ibu kalau misalnya pengen menggunakan, saya malas gitu ya misalnya minum pil KB gitu ya.
atau enggak ikutan KB-KB lainnya malas gitu kan. Ibu bisa menggunakan metode tadi itu kondom. Itu lebih baik kalau ibu kan berhubungan Gitu. menghindari. Kondom aja ya. Itu Bu, udah Bu, ada yang ditanyakan lagi? Ya paham lah Bu Bidan, cukup. Berarti amannya pakai kondom ya. Iya. Habisnya kalau KB pil saya juga badan tambah gede we perasaan. Kayak tambah gemuk gitu. Emang itu efek sampingnya Ibu. Tambah gemuk padahal Emang saya itu makan efek udah sampingnya. normal, nggak banyak-banyak banget gitu. Padahal sekarang mah cenderung dikurangin. Tapi badan tetapnya tambah gede. Ya udah nanti Tapi saya udah punya 2 anak kan, Iya sekarang sih, 2 anak udah, lebih baik Bu. bukannya apa-apa, saya udah tuh anaknya udah enak Iya. kan, udah gede-gede anaknya gitu. Ya udah nanti saya ngobrol aja sama suami berarti Iya. ya. Nanti Ibu boleh kunjungan lagi ke sini mau menanyakan ataupun tentang apa. Makasih Bu ya. Iya. Makasih ya.